Malam harinya, Ruby mencoba meminta izin pada kedua orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Berkeley. Berharap mereka akan mengerti dengan kondisinya. Namun alih-alih mendukung, mereka malah melarang karena mereka membutuhkan Ruby untuk membantu usaha yang baru saja mereka bangun. Dengan perasaan sedih, Ruby mencoba menjelaskan bahwa ia tak mau menjadi penerjemah seumur hidupnya. Ia merasa lelah karena selama ini keluarganya tak pernah memikirkannya. Hingga keesokan harinya, saat ayah dan kakaknya hendak pergi berlayar, Ruby yang masih marah sengaja tak datang untuk membantu mereka. Padahal hari itu pemerintah telah mengirim seseorang untuk mengawasi kerja mereka. Dan untuk menenangkan pikirannya, Ruby mengajak Miles ke sebuah danau. Ia meminta Miles untuk terjun dari atas bukit untuk menebus kesalahannya tempo lalu. Di sana, Ruby terlihat sangat ceria. Sejenak ia melupakan semua permasalahannya yang bertubi-tubi. Sementara itu, ayah dan juga kakaknya terlihat kesulitan melakukan komunikasi dengan orang suruhan pemerintah yang gak tahu jika mereka berdua penyandang tunarungu. Hingga akhirnya saat radio kapal berbunyi, sepulangnya ke rumah, mereka semua langsung menyalahkan Ruby, memberitahu bahwa izin berlayarnya telah ditangguhkan hanya karena mereka tunarungu. Melihat semua keluarganya menyalahkannya, membuat hati Ruby semakin sakit. Keesokan harinya di hari persidangan, pihak pemerintah memberitahu bahwa mereka harus membayar denda sebanyak $2.500 atas pelanggaran yang dilakukan. Dan untuk dapat berlayar lagi, mereka harus membawa minimal satu orang normal yang mampu membantu mereka. Jalan satu-satunya untuk membayar denda adalah dengan menjual satu-satunya kapal mereka. Ruby yang melihat keluarganya susah akhirnya memutuskan bahwa dia akan terus menemani mereka berlayar dan mengesampingkan cita-citanya untuk kuliah di Berkeley. Namun sang kakak yang mendengar itu malah marah dan pergi begitu aja. Setelah itu, sang ibu yang merasa bersalah mencoba mendekati Ruby sekaligus memberikan sebuah hadiah gaun untuk konsernya nanti. Di sana, sang ibu menjelaskan bahwa sejak Ruby lahir dengan keadaan normal, ia selalu khawatir kalau mereka tak akan pernah bisa akrab. Bahkan ia takut jika suatu saat sang ibu mengecewakannya karena keadaannya yang tuli. Seketika hal itu membuat Ruby merasa bersalah. Saat ia mencoba meminta maaf pada Daniel, kakaknya, Daniel malah menyalahkan Ruby. Karena semenjak kehadirannya, ia merasa kedua orang tuanya selalu mengandalkan Ruby dalam segala hal dan tak pernah mendengarkan Daniel. Padahal Daniel sendiri hanya ingin menunjukkan bahwa orang tunarungu juga bisa diandalkan. Mereka memang tuli, namun bukan berarti mereka bodoh.
Singkat cerita, konser perdana Ruby telah dilaksanakan. Di sana, semua keluarga termasuk kakaknya datang untuk melihat bakat bernyanyi Ruby. Semua orang tampak bangga pada tim mereka, terutama pada suara Ruby. Namun tidak dengan sang ayah. Dia merasa gelisah selama pementasan berlangsung karena I need, with my arms open wide, and it was plain to see you were my destiny. lead always there. sesampainya di rumah, sang ayah yang masih gelisah menanyakan makna lagu yang Ruby nyanyikan tadi. Bahkan ia juga minta Ruby untuk Sweet morning dew, you were my destiny, was plain to see. Sacrifice for you, lead always there in us. We got love. Di pagi harinya, Ruby yang masih tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya. Nampak nyanyian Ruby tadi malam membuat hati sang ayah mulai terketuk dan memutuskan untuk mendukung cita-cita anak tercintanya. Hari itu dengan perasaan bahagia mereka semua mengantarkan Ruby untuk mengikuti audisinya. Namun di hari audisi itu, Ruby melakukan satu kesalahan, di mana ia tidak membawa not lagu yang akan dinyanyikan untuk pianis yang bertugas mengiringinya. Tapi untungnya Mr. Bernardo tiba-tiba datang dan meminta izin untuk mengiringi Ruby. Awalnya Ruby terlihat gugup, sehingga membuat para juri kecewa. Namun saat melihat anggota keluarganya, ia pun langsung mengerahkan seluruh bakat bernyanyinya dalam audisi tersebut. Bahkan Canyons everywhere, snow on everyone. I've looked at clouds, somehow it's cloud illusion. No clouds, dunes and Ferris wheels. I've looked at a love that went in a way you feel go, and if you can still somehow, don't give yourself away. sejak hari itu keluarga mereka memperkerjakan seorang penerjemah sekaligus membantu mereka untuk berlayar. Bahkan usaha keluarga mereka pun berkembang dengan pesat. Begitu juga hubungan Ruby dengan Miles yang menjadi semakin dekat. Tak berhenti di situ saja, saat pengumuman audisi mereka semua tertawa bahagia saat melihat nama Ruby Rossi yang berada dalam daftar lolos audisi. Akhirnya sekarang Ruby bisa mengejar cita-citanya untuk menjadi penyanyi dengan berkuliah di Berklee. Sementara keluarganya masih tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan memperkerjakan seorang penerjemah.